tangis seorang ibu menerima kenyataan putranya pindah keyakinan dan kini jadi pelayan Tuhan. Momen haru terjadi di Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, ketika seorang ibu yang mengenakan jilbab menemani putranya yang memutuskan untuk menjadi pelayan Tuhan. Terlahir dari keluarga muslim, seorang pria bernama Juniarto memilih jalan berbeda saat sudah dewasa. Tak sekedar berpindah keyakinan, ia juga memilih hidup di gereja untuk melayani Tuhan dengan seorang pendeta. Sang ibu tak kuasa menahan tangis saat diminta mendampingi putranya saat proses pelantikannya. Putranya langsung mencium tangan sang ibu dan keduanya berpelukan dengan raut wajah penuh kesedihan. Saat acara tengah berlangsung, ibunya tak melepaskan genggaman tangan pada putranya. Sedangkan putranya terlihat terus merangkul ibunya dengan rasa haru, sekaligus bangga dengan pilihannya. Terlihat dirinya mengalami dilema besar ketika dihadapkan pada dua pilihan yang teramat sulit. Semasa kecil, ibunya mengajarkan ajaran untuk menjadi muslim yang baik dan taat perintah agama. Namun ketika dewasa, pencariannya terhadap Tuhan berlabuh di sebuah gereja sehingga ia harus memilih salah satu di antaranya. Akan tetapi, meski kini telah berbeda keyakinan, keduanya terlihat saling menghargai dan tetap rasa cinta itu tak berkurang. Cinta dari ibu pada putranya, begitupun sebaliknya. Rasa itu mungkin abadi hingga akhir hayat. Air mata sang ibu jatuh melepas putranya ke jalan berbeda, ternyata diartikan beragam oleh warganet. Seorang warganet menyebut bahwa air mata itu adalah tanda hancurnya hati seorang ibu yang merasa gagal mendidik putranya. Terlahir mendengar suara azan, lalu saat kecil diajarkan sholat dan mengaji. Berharap putranya soleh, tapi takdir berkata lain. Impiannya memiliki putra soleh agar bisa mendoakannya saat tiada, mungkin kini telah sirna. Sebagian besar warganet berasumsi bahwa tangisan ibunya merupakan kesedihan mendalam baginya, sedangkan air mata dari putranya dianggap sebagai rasa haru antara sedih dan bahagia, serta bangga bisa menjadi pendeta. Momen emak-emak membolehkan uang kembalian di minimarket untuk didonasikan, asal jangan kasih ke Agus. Drama Agus sampai saat ini belum tuntas, hingga membuat banyak warganet geram dengan semua kisahnya yang bermula sejak awal September lalu. Seorang mama bahkan mengekspresikan kekesalannya pada drama ini saat akan membayar barang belanjaan di minimarket. Biasanya harga barang di minimarket nominalnya tidak genap sehingga pembeli akan menerima kembalian receh berupa uang koin. Setiap ada kembalian receh, kasir minimarket biasanya akan menawari pembeli agar kembalian tersebut didonasikan. Sikap kasir seperti ini sempat viral dan jadi ajang perdebatan warganet di media sosial. Namun dalam kejadian ini, emak-emak tersebut memperbolehkan kembaliannya sebesar 200 perak untuk didonasikan tanpa ada perdebatan. Akan tetapi, uang tersebut boleh didonasikan kemanapun, kecuali kepada Agus yang kini tengah viral. Emak-emak itu bukan hanya kesal, tapi juga benci terhadap kelakuan Agus yang telah tersebar dalam pemberitaan di media. Dengan raut wajah seperti orang yang gergetan, ia bahkan menyebut bahwa Agus merupakan orang yang tidak tahu diri. Sebagaimana diketahui, uang donasi yang dikumpulkan lewat yayasan milik Pratiwi Novianti sebesar 1,5 miliar rupiah malah diselewengkan Agus dan keluarganya. Padahal sebelumnya, Agus mendapatkan simpati dari warganet atas menghilangnya penglihatan dirinya karena disiram air keras oleh anak buahnya. Usai ketahuan menyalahgunakan uang donasi oleh pihak yayasan, sikap Agus berubah 180 derajat dengan melaporkan pemilik yayasan ke pihak berwajib atas tuduhan pencemaran nama baik. Siapa sangka, ternyata tabiat buruk Agus diungkap oleh anak buah lainnya yang telah resign dari tempat kerja. Kasus penyiraman air keras tersebut diduga karena sikap Agus di tempat kerja yang sering menyalahgunakan kekuasaan. Banyak anak buahnya yang telah resign diduga karena perlakuan Agus yang sering memaki tanpa alasan pada bawahannya. Profil suami Nia Lida yang gelar pernikahan megah hingga berikan hadiah perusahaan. Pernikahan Nia Rose, jebolan ajang pencarian bakat Liga Dangdut Indonesia atau LIDA dengan Ahmad Andi Agung Prakoso menjadi sorotan publik. Acara yang digelar di kampung halaman Nia Sidrap, Sulawesi Selatan, ini berlangsung dengan nuansa adat Bugis yang kental, penuh kemegahan dan simbol penghormatan tradisi. Namun yang paling mencuri perhatian adalah mahar fantastis yang mencapai 1,5 miliar rupiah, perhiasan emas, serta hadiah istimewa berupa sebuah perusahaan dari mempelai pria. Pernikahan Nia dan Andi Agung menjadi momen bersejarah yang dirayakan dengan meriah. Mengusung adat Bugis, kedua mempelai mengenakan pakaian tradisional berwarna hijau yang melambangkan harmoni dan kemakmuran. Tradisi uang panai yang menjadi ciri khas adat Bugis menjadi salah satu sorotan utama dalam pernikahan ini. Andi Agung memberikan uang panai sebesar 1,5 miliar rupiah kepada keluarga Nia yang menjadi simbol penghargaan tinggi terhadap mempelai perempuan. Selain itu, mahar berupa cincin emas seberat 77 gram semakin melengkapi keistimewaan momen tersebut.
Namun yang paling menarik perhatian adalah hadiah spesial dari Andi kepada istrinya berupa sebuah perusahaan bernama PT Bimahtera. Perusahaan ini bergerak di bidang media dan kreatif yang selaras dengan cita-cita Nia untuk memiliki studio dan rumah produksi sendiri. Hadiah ini tidak hanya menunjukkan cinta dan komitmen Andi, tetapi juga mendukung karier Nia di dunia hiburan. Ahmad Andi Agung Prakoso bukanlah sosok biasa. Ia dikenal sebagai pengusaha sukses yang mengelola CV Agung Jaya Sejahtera, sebuah perusahaan yang telah mengukuhkan posisinya di dunia bisnis. Lahir dari keluarga religius dan terpandang, ayahnya H. Muhammad Jamhari dan ibunya Fitriani adalah tokoh penting di Yayasan Pondok Pesantren Az-Zahra, Kalimantan Timur. Dendam perselingkuhannya dibongkar sang istri, Andrew Andika pun sebut Tengku Dewi tak pernah melayaninya. Hubungan rumah tangga pasangan selebriti Andrew Andika dan Tengku Dewi Putri tengah berada di ujung tanduk. Kini di tengah proses perceraian mereka, berbagai konflik mulai terkuak ke publik, termasuk isu dugaan perselingkuhan dan ketidakharmonisan rumah tangga. Dalam sebuah podcast bersama Dr. Richard Lee, pada Kamis 28 November 2024, Andrew Andika secara belak-belakan membongkar fakta yang mengejutkan mengenai kehidupan pernikahannya dengan Tengku Dewi. Salah satu pengakuan yang mencuri perhatian adalah terkait kehidupan ranjang mereka yang disebut Andrew nyaris tidak pernah terjadi selama 2 tahun terakhir. Andrew mengungkapkan bahwa selama 2 tahun terakhir, ia tidak pernah mendapatkan sentuhan intim dari sang istri. Bahkan, ia mengungkapkan hubungan suami istri mereka hanya terjadi setahun sekali sejak menikah pada tahun 2017. Selama 2 tahun gue nikah sama Dewi, udah lama nggak dikasih jatah di ranjang, kata Andrew dalam podcast tersebut. Richard Lee, selaku host, sempat terkejut mendengar pengakuan Andrew. Namun, Andrew hanya menjawab dengan nada datar. Aku nggak tahu, tidak hanya soal ranjang. Andrew juga menyebut bahwa Dewi jarang mengurus dirinya sebagai suami. Menurutnya, Dewi lebih sibuk dengan pekerjaan dan jarang meluangkan waktu untuk kegiatan rumah tangga. Meski demikian, Andrew tak menampik bahwa Tengku Dewi Putri adalah sosok wanita yang pekerja keras. Namun, ia merasa bahwa kesibukan Dewi justru menjadi salah satu penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka. Andrew mengaku kecewa karena merasa tidak mendapatkan perhatian yang cukup sebagai seorang suami. Namun di sisi lain, Tengku Dewi Putri juga tidak tinggal diam. Ia sempat mengungkapkan dengan perselingkuhan yang dilakukan Andrew Andika di tengah proses perceraian mereka. Hal ini menjadi pemicu konflik yang semakin panas antara keduanya. Namun, Andrew merasa tudingan tersebut telah memberikan dampak buruk pada dirinya, termasuk pada pekerjaannya di dunia hiburan. Andrew Andika dan Tengku Dewi Putri menikah pada tahun 2017. Pernikahan mereka sempat terlihat harmonis di mata publik, terutama karena keduanya sering membagikan momen kebersamaan di media sosial. Namun retaknya hubungan mereka perlahan terungkap ke publik sejak awal 2024. Wisuda berkat rongsokan, wanita berfoto dengan gerobak orang tuanya. Kisah Yulinda Putri yang viral di media sosial telah menginspirasi banyak orang dengan perjuangannya untuk meraih gelar pendidikan tinggi di tengah keterbatasan. Dalam unggahan di akun sosial pribadi miliknya, Yulinda membagikan perjalanan hidupnya hingga menjadi seorang sarjana. Ia diketahui menempuh pendidikan di Institut Transportasi dan Logistik Trisakti dan tahun ini berhasil meraih gelar A, MD, M. Gelar yang diberikan kepada lulusan program Diploma 3 dalam bidang manajemen logistik dan material. Pada awalnya, Yulinda hanya menampilkan video sederhana yang memperlihatkan dirinya mengenakan toga, simbol pencapaiannya sebagai lulusan perguruan tinggi. Namun, cerita sebenarnya terungkap dalam unggahan berikutnya. Ia menunjukkan latar belakang keluarganya termasuk pekerjaan kedua orang tuanya yang sehari-hari mencari nafkah dengan mengumpulkan rongsokan atau barang bekas untuk dijual kembali. Dalam video tersebut, Yulinda memperlihatkan tumpukan botol plastik bekas sebagai simbol pekerjaan orang tuanya. Ia kemudian menunjukkan foto dirinya mengenakan toga, diikuti oleh potret orang tuanya yang sedang bekerja menarik gerobak berisi barang bekas. Potret ini mengungkapkan perjuangan berat keluarganya untuk mendukung pendidikan Yulinda hingga ia bisa mencapai gelar akademik. Potret lain dalam video menunjukkan Yulinda dan keluarganya masih mengenakan pakaian kebaya, tetapi sang ayah sudah berganti pakaian kerja.